Malam itu, suasananya begitu sunyi. Hujan turun perlahan, mengetuk jendela kamar kecil di sudut rumah megah itu. Arga, seorang pemuda sederhana yang bekerja sebagai pembantu, baru saja hendak memejamkan mata setelah seharian bekerja. Tapi tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar mendekat. Pelan, tapi pasti, hingga akhirnya, tok, pintu kamarnya diketuk dari luar. Dengan jantung berdebar, Arga bangkit dan membuka pintu. Dan di sanalah berdiri sosok wanita anggun dalam balutan piyama lembut, rambutnya terurai, matanya sendu, majikannya sendiri, Rina. Malam itu, sesuatu yang tak pernah ia duga, mulai terjadi. Sebuah malam yang kelak mengubah segalanya, antara batas kesopanan, kesetiaan, dan perasaan yang tak lagi bisa disembunyikan. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan kisah-kisah inspiratif lainnya. Malam itu, hujan turun perlahan, menetes di atas genteng rumah besar milik keluarga Arga. Rumah itu tampak tenang dari luar, namun di dalamnya, ada satu sosok pemuda yang sedang merenung di kamarnya yang sempit di bagian belakang rumah. Namanya Reno, pemuda sederhana berusia 22 tahun yang baru sebulan bekerja sebagai asisten rumah tangga di keluarga kaya itu. Setiap hari, Reno bekerja tanpa banyak bicara. Ia membersihkan taman, mencuci mobil, hingga mengurus keperluan dapur. Hidupnya biasa saja, sampai suatu sore, ia melihat Nadine, majikannya, keluar dari mobil hitam dengan pakaian kerja yang basah oleh hujan. Nadine adalah wanita karir berusia 31 tahun, cantik, elegan, namun menyimpan tatapan yang seolah menyimpan banyak beban hidup. Reno segera berlari menghampiri dengan payung di tangannya. "Bu, ini payungnya," katanya sopan. Nadine menatap Reno, lalu tersenyum samar. "Terima kasih, Reno. Kamu selalu sigap ya." Senyuman itu entah mengapa membuat dada Reno bergetar aneh. Ada kehangatan dalam senyum Nadine, tapi juga ada kesepian yang sulit dijelaskan. Malam itu, Reno bahkan sulit tidur karena wajah majikannya itu terus terbayang di benaknya. Waktu berjalan. Hari berganti minggu. Reno mulai terbiasa dengan rutinitas di rumah besar itu. Namun di antara kesibukannya, ia sering memperhatikan Nadine dari jauh. Kadang wanita itu duduk sendiri di teras, memandangi langit malam sambil menahan air mata. Suatu hari, Reno tanpa sengaja mendengar percakapan Nadine dengan seseorang lewat telepon. "Saya sudah capek. Semua ini tidak adil, saya sendiri di rumah ini, dan semua orang hanya menuntut." Suaranya lirih, nyaris pecah. Reno yang mendengar dari balik dinding, hanya bisa diam. Dalam hatinya, muncul rasa iba yang sulit ia bendung. Malam itu, setelah semua penghuni rumah tidur, Reno terbangun karena suara ketukan lembut di pintunya. Tok, tok, tok. Awalnya ia pikir itu suara angin. Tapi ketukan itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. Tok, tok, tok. Dengan langkah pelan, Reno membuka pintu. Dan saat pintu terbuka, matanya langsung membesar. Di depan pintu, berdiri Nadine. Mengenakan piyama tipis berwarna biru muda, rambutnya terurai, dan wajahnya terlihat lelah tapi indah dalam cahaya redup lampu koridor. "Nadine, ada apa, Bu?" Suara Reno bergetar, antara bingung dan gugup. Wanita itu menatapnya dalam diam, lalu tersenyum kecil. "Aku tidak bisa tidur, Reno," katanya perlahan. Suasana jadi hening, hanya suara hujan di luar yang menemani. Dalam keheningan itu, pandangan mereka bertemu. Ada sesuatu di mata Nadine malam itu, lembut, rapuh, dan seolah mencari pelindung yang bisa mengerti tanpa banyak kata. Reno hanya berdiri terpaku, belum tahu apa yang harus ia lakukan. Tapi dalam hatinya, ia sadar malam itu akan mengubah segalanya. Reno masih berdiri di ambang pintu. Hatinya berdebar, keringat dingin mulai muncul di pelipisnya. Ia tidak pernah membayangkan akan melihat majikannya berdiri di depan kamar di tengah malam yang sunyi seperti ini. Nadine memegang secangkir teh di tangannya. Ia tampak berusaha tersenyum, walau matanya terlihat bengkak seperti habis menangis. Aku cuma butuh teman bicara, Reno. Boleh aku duduk sebentar di sini?" tanyanya pelan. Reno mengangguk, lalu mempersilakan Nadine masuk ke ruang kecilnya. Kamar itu sederhana, hanya ada ranjang kayu, meja kecil, dan satu kursi. Reno segera mengambil kain bersih untuk mengelap kursi sebelum Nadine duduk. Suasana menjadi canggung.
Hanya suara hujan di luar yang menjadi musik malam itu. Reno duduk di tepi ranjang, sementara Nadine duduk di kursi, memandangi lantai tanpa suara. "Reno," katanya akhirnya, dengan suara serak. "Kamu tahu, kadang aku iri pada orang seperti kamu." Reno menoleh cepat, tak percaya dengan apa yang baru ia dengar. "Iri sama saya, Bu?" Nadine tersenyum pahit. "Iya, kamu bebas. Tidak harus berpura-pura bahagia di depan orang lain. Tidak harus menahan air mata hanya karena takut dianggap lemah." Reno terdiam. Kata-kata itu menusuk sesuatu di dalam dirinya. Ia melihat Nadine bukan lagi sebagai majikan, tapi sebagai seorang wanita yang kesepian. Wanita yang terlalu lama menanggung luka sendirian. "Kalau ibu butuh tempat cerita, saya siap dengar," ucap Reno tulus. Nadine menatapnya. Untuk pertama kalinya, tatapan mereka bertemu lama, tanpa ada jarak antara majikan dan pembantu. Hanya dua manusia yang saling memahami dalam kesepian malam. "Aku kehilangan seseorang," kata Nadine pelan. "Suamiku, dia memilih pergi dengan wanita lain. Rumah ini hanya terasa dingin sejak saat itu." Air matanya mulai jatuh, dan Reno spontan mengambilkan tisu. Nadine menyambutnya, tangan mereka saling bersentuhan. Sekilas, waktu terasa berhenti. Sentuhan itu lembut, tapi ada getaran aneh di dada Reno. Ia menarik tangannya cepat, tapi Nadine menatapnya dengan mata yang mulai berkilau karena air mata. "Maaf," ucap Nadine lirih. "Aku tidak tahu harus bicara dengan siapa lagi." Reno menggeleng pelan. "Tidak apa, Bu. Saya di sini." Malam semakin larut. Teh di cangkir sudah dingin. Namun, mereka masih duduk berdua, berbicara perlahan tentang hal-hal kecil, tentang kehidupan, tentang kesepian, tentang harapan yang ingin kembali hidup. Dan tanpa disadari, tatapan itu, tatapan yang tadinya hanya penuh belas kasih, kini berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang Reno sendiri tak bisa jelaskan dengan kata-kata. Malam semakin dalam. Hujan di luar semakin deras, menimbulkan suara lembut yang menenangkan. Cahaya lampu kamar Reno yang redup membuat suasana menjadi hangat dan tenang. Nadine masih duduk di kursi kecil itu, namun tubuhnya tampak lelah. "Aku tidak tahu kenapa, tapi di dekatmu, aku merasa aman," ujar Nadine tiba-tiba. Reno menunduk, berusaha menyembunyikan wajahnya yang mulai memerah. "Terima kasih, Bu. Saya hanya berusaha melakukan yang terbaik." Nadine tersenyum samar. "Kamu selalu sopan, Reno. Tidak seperti banyak pria yang hanya melihat dari luar." Reno tak tahu harus menjawab apa. Ia hanya menatap secangkir teh yang kini benar-benar dingin di tangan Nadine. Dalam hatinya, muncul keinginan untuk bisa menghapus kesedihan wanita itu, walau ia sadar siapa dirinya. Kemudian, suara petir menggema dari luar. Nadine sedikit terkejut, refleks menatap Reno. "Aku selalu takut suara petir," ucapnya pelan, hampir seperti anak kecil yang ketakutan. Reno berdiri, lalu menutup jendela yang sedikit terbuka. Hembusan angin malam masuk membawa aroma hujan yang segar. "Sekarang aman, Bu. Tidak akan ada air masuk," kata Reno lembut. Nadine menatapnya dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Ada rasa terima kasih di sana, tapi juga sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang bahkan Reno sendiri tak sanggup artikan. Mereka kembali terdiam. Namun, kali ini heningnya berbeda. Udara di dalam kamar terasa berat, seolah penuh dengan perasaan yang belum terucap. Nadine berdiri perlahan, mendekati jendela. Rambutnya jatuh menutupi sebagian wajah. "Kamu tahu, Reno, kadang aku berpikir, mungkin aku terlalu berusaha terlihat kuat. Padahal sebenarnya, aku hanya ingin dipeluk." Kata-kata itu membuat jantung Reno berdegup kencang. Ia menatap punggung wanita itu yang tampak rapuh di bawah cahaya temaram. Ia ingin mendekat, ingin menenangkan, tapi juga takut melangkah terlalu jauh. Ia tahu batas antara majikan dan dirinya, tapi di saat yang sama, batinnya berperang melawan perasaan yang mulai tumbuh diam-diam. Nadine menoleh, mata mereka kembali bertemu. Pandangan itu seolah menyampaikan sesuatu yang tak perlu diucapkan. Lalu, dengan suara lembut ia berkata, "Terima kasih sudah mau mendengar malam ini, Reno. Aku benar-benar merasa lebih tenang." Reno tersenyum. "Itu sudah tugas saya, Bu." Nadine membalas senyumnya, namun tatapannya masih menahan sesuatu. Saat ia hendak keluar kamar, ia berhenti di ambang pintu. "Reno." "Iya, Bu."
Kalau suatu malam aku mengetuk pintumu lagi, kamu akan tetap membukakan, kan? Reno menatapnya lama, lalu menjawab pelan, selama saya di rumah ini, pintu saya tidak akan pernah tertutup untuk ibu. Nadine tersenyum lembut, lalu berjalan pergi. Dan malam itu, setelah pintu tertutup, Reno hanya bisa duduk diam. Ia tahu, mulai malam itu, hidupnya tidak akan sama lagi. Sudah 3 malam berlalu sejak kejadian itu. Namun, setiap kali Reno berbaring di ranjangnya, bayangan wajah Nadine selalu muncul di pikirannya. Tatapan matanya, senyumnya, bahkan nada suaranya yang lembut di tengah keheningan malam, seolah terukir di benaknya. Malam itu, rumah terasa sunyi. Angin berhembus perlahan dari celah jendela. Reno baru saja menyelesaikan pekerjaannya, lalu menatap jam dinding. Pukul 11:15. Ia menarik selimut, mencoba memejamkan mata. Tapi belum sampai 2 menit, suara langkah pelan terdengar dari arah koridor. Tap, tap, tap. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Dan seperti sebelumnya, terdengar ketukan lembut. Tok, tok, tok. Jantung Reno langsung berdetak kencang. Ia tahu suara itu. Ia tahu siapa yang ada di balik pintu itu. Dengan langkah ragu, ia berdiri dan membuka pintu. Dan benar, Nadine berdiri di sana, mengenakan gaun tidur putih dengan selendang tipis di bahunya. Wajahnya tampak tenang, tapi matanya menyimpan kerinduan yang dalam. "Maaf kalau aku ganggu lagi," katanya dengan suara lembut. Reno menggeleng cepat. "Tidak apa, Bu. Silakan masuk." Nadine melangkah masuk dengan tenang. Aroma parfum melati yang halus segera memenuhi kamar kecil itu, membuat jantung Reno semakin tak karuan. Wanita itu lalu duduk di tepi ranjang, menatap hujan di luar jendela. "Hujan lagi, ya," ucapnya pelan. "Entah kenapa, hujan selalu membuatku ingin berbicara." Reno duduk di kursi, menjaga jarak, namun pandangannya tak bisa lepas dari sosok lembut di hadapannya itu. "Ada yang membuat ibu resah?" tanyanya hati-hati. Nadine menatapnya. "Aku hanya merasa sepi. Rumah ini besar, tapi kosong. Semua orang sibuk dengan urusan masing-masing. Dan kamu," ia berhenti sejenak, "kamu satu-satunya yang mau mendengar tanpa menilai." Ucapan itu membuat Reno terdiam. Ia ingin mengatakan sesuatu, tapi lidahnya keluh. Lalu Nadine menunduk, memainkan ujung selendangnya. "Kadang aku takut, kalau perasaanku ini salah," katanya lirih. Reno tertegun. "Perasaan, Bu?" Nadine menghela napas panjang. "Ya, perasaan nyaman ini. Aku tidak tahu kenapa, tapi setiap kali melihatmu, aku merasa tenang." Reno menunduk, menahan debar di dadanya. Ia tidak berani menatap langsung, karena ia tahu matanya akan memantulkan hal yang sama. "Bu, saya hanya orang biasa. Saya takut kalau ibu terlalu baik pada saya." Nadine tersenyum lembut, lalu berdiri perlahan. Ia mendekat, langkahnya nyaris tanpa suara. Hingga akhirnya, jarak mereka hanya sejengkal. "Aku tidak peduli siapa kamu, Reno," bisiknya pelan. "Aku hanya tahu malam-malam seperti ini terasa berbeda ketika kamu ada." Reno menatap wajahnya yang begitu dekat. Ia bisa merasakan aroma lembut parfumnya, bisa mendengar napas pelan wanita itu di antara detak jantungnya sendiri. Namun sebelum ia sempat mengatakan apapun, Nadine menunduk, mengambil cangkir yang tadi ia bawa, dan berkata pelan, "Aku hanya ingin duduk di sini sebentar. Itu saja." Ia kembali duduk, sementara Reno hanya bisa menatap diam, mencoba memahami perasaan yang kini tumbuh di antara mereka. Reno hanya duduk memandangi Nadine yang diam di tepi ranjang, menatap hujan yang tak kunjung reda. Hening memenuhi ruangan, tapi hening itu tidak lagi terasa canggung. Ada kehangatan aneh yang mengalir di udara malam itu. "Aku jadi sering memikirkan banyak hal," ucap Nadine pelan tanpa menoleh. "Tentang hidupku yang sepi, tentang kesalahan masa lalu, dan tentang orang-orang yang datang tanpa kusangka." Reno menatapnya dengan mata lembut. "Mungkin Allah sedang mengirimkan seseorang untuk mengisi kekosongan itu, Bu." Nadine tersenyum samar, lalu menoleh. "Kamu percaya begitu?" Reno mengangguk. "Kadang Allah memberi pelajaran lewat pertemuan yang tidak pernah kita duga." Ucapan Reno membuat Nadine terdiam. Ada sesuatu di dalam dirinya yang seolah tersentuh. Ia menatap wajah Reno lama, lalu tersenyum kecil. "Kamu bukan hanya rajin, Reno, kamu juga bijak." Reno menunduk malu.
Saya hanya mencoba jujur pada hati saya, Bu. Malam semakin larut. Hujan masih belum berhenti. Nadine menggenggam cangkir teh dingin di tangannya, lalu meletakkannya di meja. Aku merasa tenang di sini, katanya lirih. Sudah lama aku tidak merasa setenang ini. Reno ingin berkata sesuatu, tapi bibirnya sulit terbuka. Ada rasa yang tiba-tiba memenuhi dadanya, seperti ombak yang perlahan naik dan menenggelamkan seluruh logika. Ia tahu perasaan itu tidak seharusnya ada, tapi sulit menolak kehadirannya. Nadine menatapnya sekali lagi. Reno, panggilnya lembut. Ya, Bu. Kalau nanti aku pergi dari kota ini, apa kamu akan merindukanku? Pertanyaan itu membuat Reno tertegun. Ia menatap Nadine, mencari arti di balik ucapannya. Kenapa bicara begitu, Bu? Apa ibu mau pergi? Nadine tersenyum sendu. Aku tidak tahu, mungkin aku butuh waktu untuk menenangkan diri. Tapi entah kenapa, ada bagian dari hatiku yang tidak ingin meninggalkan rumah ini, tidak ingin meninggalkan kamu. Reno tidak mampu menjawab. Ia hanya menatap mata wanita itu, yang kini tampak berkaca-kaca. Hujan di luar makin deras, seperti ikut menyembunyikan suara hati yang mulai bergolak di antara mereka. Bu, ucap Reno lirih, kalaupun ibu pergi, saya akan tetap berdoa semoga ibu bahagia. Karena bagi saya, melihat ibu tersenyum saja sudah cukup. Nadine menutup matanya, menahan air mata yang hampir jatuh. Terima kasih, Reno, katanya perlahan. Kamu tidak tahu betapa berarti kalimat itu bagiku. Malam itu, tidak ada kata cinta, tidak ada janji manis. Hanya dua hati yang diam-diam saling memahami dalam keheningan. Dan di luar sana, hujan turun makin deras, seolah menjadi saksi bahwa sesuatu yang indah telah tumbuh tanpa mereka sadari. Pagi datang dengan sinar lembut yang menembus tirai kamar kecil Reno. Ia belum benar-benar tidur malam itu. Bayangan tentang percakapan dengan Nadine terus berputar di kepalanya. Setiap kata, setiap senyum, dan setiap tatapan terasa seperti mimpi yang sulit dipercaya. Di luar, burung-burung mulai berkicau. Suara langkah pelan terdengar dari arah dapur. Reno segera bangun dan bersiap menjalankan tugas seperti biasa. Ia mencuci piring, menyiapkan sarapan, dan membersihkan ruang tamu. Tapi pikirannya masih melayang jauh pada kejadian semalam. Saat ia hendak menuju taman, suara lembut memanggilnya dari arah tangga. Reno. Ia menoleh, dan di sana berdiri Nadine mengenakan gaun sederhana berwarna krem. Wajahnya tampak segar, tapi matanya menyimpan sorot yang dalam. Selamat pagi, Bu, sapa Reno sopan. Nadine tersenyum. Terima kasih sudah mendengarkanku semalam. Aku benar-benar merasa lebih baik hari ini. Reno menunduk sedikit. Saya senang kalau ibu sudah merasa tenang. Nadine melangkah mendekat, lalu berkata dengan nada lembut, kamu tahu, Reno, sejak kamu datang ke rumah ini, suasananya jadi berbeda. Lebih hidup. Reno hanya bisa tersenyum kecil. Mungkin karena saya banyak bicara dengan tanaman di taman, Bu. Ucapan itu membuat Nadine tertawa pelan. Tawa yang jujur dan hangat, seperti bunga pertama yang mekar setelah musim panjang yang sepi. Reno menatapnya, dan untuk pertama kalinya, ia melihat Nadine tertawa tanpa beban. Namun di balik tawa itu, Reno bisa merasakan luka yang belum sembuh sepenuhnya. Ia tahu, ada bagian dari hati wanita itu yang masih menahan rasa sakit yang dalam. Ibu harus terus tersenyum seperti itu, ucap Reno lembut. Karena senyum ibu membuat semua orang di rumah ini ikut bahagia. Nadine menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. Kamu benar, Reno. Tapi kadang, orang yang paling sering tersenyum, justru yang paling sering menyembunyikan luka. Ucapan itu membuat Reno terdiam. Ia ingin menjawab, tapi Nadine sudah lebih dulu berbalik, berjalan menuju ruang tamu sambil berkata, aku akan membuat teh. Kamu mau minum juga? Tentu, Bu. Beberapa menit kemudian, mereka duduk di teras, menikmati hangatnya teh pagi. Hujan telah berhenti, udara terasa segar. Namun hati Reno justru makin resah. Ada sesuatu yang ia rasakan, sesuatu yang mulai tumbuh menjadi rasa takut kehilangan. Sebab, di balik senyum lembut Nadine pagi itu, Reno tahu ada keputusan besar yang sedang ia sembunyikan. Dan Reno hanya bisa berharap, apapun keputusan itu, ia masih diberi kesempatan untuk tetap berada di sisi wanita itu, walau hanya sebagai seseorang yang membuatnya tersenyum.
Hari-hari berlalu dengan cepat. Reno semakin dekat dengan Nadine, bukan sebagai majikan dan pembantu, melainkan dua jiwa yang saling mengisi kesepian. Namun, di balik kehangatan itu, Reno mulai merasakan perubahan kecil pada Nadine. Ia sering melamun di taman, menatap jauh ke arah langit sore. Kadang senyumnya tampak manis, tapi matanya menyimpan kesedihan yang dalam. Sore itu, ketika Reno sedang menyiram bunga, Nadine menghampirinya dengan langkah pelan. "Reno," panggilnya lembut. Reno menoleh, lalu menunduk sopan. "Iya, Bu." Nadine menggenggam map coklat di tangannya. "Aku harus bicara sesuatu." Nada suaranya tenang, tapi wajahnya tampak tegang. Reno merasakan firasat buruk, tapi ia tetap diam menunggu. "Aku mendapat tawaran pekerjaan di luar kota," ucap Nadine akhirnya. "Aku akan pindah mungkin minggu depan." Reno terdiam. Seakan udara di sekelilingnya tiba-tiba menghilang. "Pindah?" ucapnya lirih. Nadine mengangguk pelan. "Ya, mungkin ini waktuku untuk memulai hidup baru. Aku lelah terus terjebak dalam kenangan lama." Kata-kata itu menghantam hati Reno lebih keras daripada yang ia sangka. Ia tahu, cepat atau lambat hal ini akan terjadi, tapi mendengarnya langsung dari Nadine membuat dadanya sesak. "Kalau itu yang terbaik untuk ibu," katanya dengan suara bergetar, "saya cuma bisa mendoakan semoga ibu bahagia di tempat baru." Nadine menatapnya lama. Ada air yang berkilat di sudut matanya. "Reno, aku tidak tahu bagaimana harus mengatakannya, tapi kamu sudah menjadi bagian penting dalam hidupku. Kamu datang ketika aku hampir menyerah, dan entah bagaimana, kamu membuatku ingin kuat lagi." Reno menatapnya dalam diam. Ia ingin berkata bahwa perasaannya pun sama, tapi ia tahu tempatnya. Ia hanyalah seorang pekerja. Tidak pantas menahan seseorang seperti Nadine yang begitu berharga. "Terima kasih, Bu," katanya pelan. "Saya tidak akan lupa kebaikan ibu." Nadine menatapnya lebih lama, lalu tersenyum sedih. "Jangan panggil aku, Ibu, malam ini." Reno tertegun. "Maaf." Nadine melangkah mendekat. "Untuk malam ini saja, panggil aku Nadine." Reno terpaku. Hujan mulai turun lagi, seperti mengulang malam yang dulu mempertemukan mereka di ambang pintu kamar. Nadine berdiri di hadapannya dengan tatapan yang lembut, namun penuh arti. "Malam ini, aku hanya ingin mengenangmu sebelum aku pergi," katanya pelan. Reno tak bisa menjawab. Hanya pandangan mereka yang berbicara, pandangan yang penuh rasa, namun tahu diri bahwa takdir mungkin tak mengizinkan mereka bersatu. Dan di antara suara hujan itu, keduanya tahu malam itu akan menjadi malam terakhir yang mereka bagi bersama dalam keheningan rumah besar itu. Malam datang dengan tenang, diselimuti suara hujan yang menetes lembut di atap rumah besar itu. Lampu-lampu sebagian sudah dipadamkan, hanya menyisakan cahaya temaram dari ruang tengah. Reno duduk di kamarnya, termenung menatap dinding kosong. Hatinya gelisah, tak tahu harus berbuat apa. Ia tahu malam itu berbeda. Nadine akan pergi besok pagi. Semua koper sudah disiapkan, semua urusan sudah selesai. Hanya satu hal yang belum, perpisahan yang belum sempat mereka bicarakan dengan hati yang jujur. Ketika pikirannya sedang melayang, suara ketukan lembut kembali terdengar. Tok, tok, tok. Reno langsung tahu siapa yang ada di balik pintu itu. Dengan hati-hati, ia membuka pintu. Dan di sana, berdiri Nadine, mengenakan gaun tidur sederhana berwarna abu lembut. Rambutnya terurai, wajahnya tampak damai tapi matanya berkaca-kaca. "Boleh aku masuk?" tanyanya pelan. Reno menunduk. "Tentu, Bu. Maksud saya, Nadine." Wanita itu tersenyum tipis, lalu melangkah masuk. Aroma melati yang sama kembali memenuhi kamar kecil itu, aroma yang kini akan selalu mengingatkan Reno pada dirinya. Nadine duduk di tepi ranjang, sementara Reno berdiri di samping meja, mencoba menenangkan diri. "Besok aku berangkat pagi," ucap Nadine lirih. "Aku takut, kalau aku tidak berpamitan, aku akan menyesal." Reno menatapnya, matanya mulai basah. Saya juga tidak tahu harus berkata apa. Semua terasa cepat sekali." Nadine menatap ke bawah, jari-jarinya menggenggam erat kain gaunnya. "Reno, selama ini kamu sudah banyak membantuku. Tapi yang tidak kamu tahu, kehadiranmu bukan hanya membantu rumah ini, kamu juga menyembuhkan hatiku." Kata-kata itu membuat dada Reno serasa dihantam petir. Ia ingin menahan air mata,
tapi suaranya bergetar saat menjawab. Saya cuma orang biasa, Nadine, tapi saya bersyukur pernah ada di sisi kamu. Nadine menatapnya, tersenyum dalam air mata. Reno, jangan lupa jaga dirimu, ya. Aku tidak tahu akan seperti apa hidupku nanti. Tapi kalau suatu hari kita dipertemukan lagi, aku ingin kamu tetap jadi Reno yang sama. Tulus dan sederhana. Reno mengangguk pelan. Dan kalau Allah izinkan, aku ingin bisa melihat kamu tersenyum lagi, Nadine. Tanpa air mata. Hujan di luar semakin deras, seperti ikut menahan kepergian yang sebentar lagi akan terjadi. Nadine berdiri perlahan, lalu melangkah ke arah pintu. Tapi sebelum pergi, ia berhenti, menoleh sekali lagi, dan berkata dengan suara yang nyaris berbisik. Terima kasih untuk segalanya, malam-malam yang tenang, dan hatiku yang kembali hidup. Reno hanya bisa berdiri, membalas dengan tatapan penuh perasaan yang tak sempat diucapkan. Pintu perlahan tertutup, dan suara langkah Nadine menjauh di koridor. Malam itu, Reno tahu sesuatu yang indah telah berakhir. Tapi di sisi lain, ia juga tahu, ada kisah yang akan selalu tinggal di hatinya, kisah antara dua jiwa yang saling menemukan dalam waktu yang terlalu singkat. Sejak malam itu, suasana rumah menjadi berbeda. Tiap kali Arga dan Rina saling berpapasan, tatapan mereka selalu tertahan sejenak, seolah ada sesuatu yang ingin diungkapkan, tapi tak bisa. Rina kembali bersikap dingin, berusaha menutup jarak, sementara Arga mencoba fokus bekerja seperti biasa. Namun, bayangan malam itu, ketika Rina mengetuk pintu kamarnya dengan wajah sendu, terus menghantui pikirannya. Di pagi yang tenang, Arga tengah menyapu halaman ketika Rina tiba-tiba keluar dengan pakaian santai dan rambut yang dibiarkan terurai. Wajahnya tampak lelah, tapi tetap menawan. Arga, panggilnya lirih. Arga berhenti menyapu dan menatapnya dengan gugup. Iya, Bu Rina, ada yang bisa saya bantu. Bisa kita bicara sebentar? Tapi, bukan di sini. Di taman belakang saja. Mereka berjalan pelan menuju taman kecil di sisi rumah. Angin berhembus lembut, menggerakkan rambut Rina yang terurai. Suasana begitu hening hingga detak jantung Arga terasa sangat keras di dadanya. Rina memandangnya dalam diam, lalu berkata dengan suara bergetar, Arga, aku minta maaf kalau malam itu aku membuatmu bingung. Arga menunduk. Tidak, Bu, saya yang salah. Saya seharusnya. Tidak. Rina memotong dengan cepat. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Tapi malam itu, aku cuma merasa kesepian. Setelah semua yang terjadi, aku kehilangan arah. Dan entah kenapa, aku merasa tenang ketika kamu ada di dekatku. Kata-kata itu membuat dada Arga terasa hangat sekaligus sesak. Bu Rina, suaranya pelan, hampir tak terdengar. Saya cuma seorang pembantu di sini. Saya tidak mau bikin ibu malu atau repot karena saya. Rina menatapnya dalam-dalam. Justru itu yang membuat aku kagum, Arga. Kamu berbeda. Kamu tahu batas, kamu tahu sopan. Tapi kadang, aku berharap kamu tidak terlalu menjaga jarak. Rina menatap ke arah mata Arga. Waktu seolah berhenti. Hanya suara burung dan desir angin yang menemani mereka. Dalam tatapan itu, ada sesuatu yang tak terucap, campuran rasa hormat, kagum, dan perasaan yang tumbuh perlahan tanpa disadari. Rina menarik napas panjang. Aku tidak ingin mempermainkanmu, Arga. Tapi aku juga tidak bisa menipu perasaanku sendiri. Aku hanya ingin kamu tahu, sejak kamu datang, rumah ini terasa hidup lagi. Arga terdiam lama, menunduk. Saya juga merasa begitu, Bu. Tapi saya takut kalau rasa ini malah menghancurkan semuanya. Rina tersenyum tipis, matanya berkaca. Kadang, yang menghancurkan bukan perasaan itu sendiri, tapi ketakutan untuk mengakuinya. Suasana menjadi sunyi kembali. Rina lalu berdiri, menatap langit, dan berkata pelan, Arga, mulai sekarang, jangan panggil aku, Bu Rina, kalau kita sedang berdua. Arga tertegun. Lalu, saya harus panggil apa? Rina tersenyum lembut. Cukup panggil namaku. Rina. Detik itu, jantung Arga berdentum kencang. Sebuah batas baru seolah runtuh di antara mereka. Dan Arga sadar bahwa malam itu hanyalah awal dari cerita yang lebih dalam lagi. Sejak hari itu, setiap kali mereka berdua saja di rumah, Rina meminta Arga untuk memanggil namanya tanpa embel-embel, Bu. Namun bagi Arga, itu bukan perkara mudah.
Lidahnya selalu keluh setiap kali hendak menyebut nama majikannya tanpa penghormatan. Suatu sore, Rina sedang duduk di teras belakang dengan secangkir teh hangat. Ia tampak santai, mengenakan gaun sederhana berwarna lembut, membuat auranya terlihat begitu anggun. Arga datang membawa tanaman pot baru yang barusan dibelinya di pasar. Ini bunganya, Bu. Rina menatapnya sambil mengangkat alis. Arga langsung terdiam, menyadari kesalahannya. Maaf, maksud saya. Namaku siapa? Ucap Rina dengan nada lembut tapi dalam. Arga menunduk, jantungnya berdetak kencang. Rina, katanya perlahan. Rina tersenyum tipis. Nah, begitu lebih baik. Suasana seketika berubah hangat. Arga merasa tubuhnya gemetar tanpa sebab. Ada sesuatu yang berbeda setiap kali nama itu keluar dari bibirnya. Rina menatap bunga yang dibawanya. Kamu tahu, Arga, bunga ini mirip seperti hidup kita. Arga menatapnya bingung. Maksudnya? Rina menatapnya, kemudian berkata dengan lembut, kalau disiram dan dirawat dengan hati, dia akan tumbuh indah. Tapi kalau diabaikan, dia akan layu pelan-pelan. Arga memahami maknanya. Ia tahu Rina sedang berbicara lebih dari sekadar bunga. Hening sejenak. Angin sore berhembus lembut, menggoyangkan helaian rambut Rina yang jatuh di pundaknya. Tanpa sadar, Arga memperhatikan wajah itu, wajah seorang wanita yang telah melalui banyak luka, tapi masih mampu tersenyum lembut. Rina, panggil Arga dengan suara pelan. Rina tersentak kecil, matanya menatap tajam ke arah Arga, tapi bukan dengan marah, melainkan terkejut karena mendengar namanya diucapkan begitu lembut. Ya. Arga menatapnya dalam, lalu berkata lirih, terima kasih sudah mempercayai saya untuk ada di rumah ini dan di hidup ibu, maksud saya, di hidupmu. Rina tersenyum, matanya berkaca. Dan terima kasih sudah membuatku merasa hidup lagi, Arga. Sore itu, untuk pertama kalinya, mereka tertawa bersama tanpa rasa canggung. Tidak lagi sebagai majikan dan pembantu, tapi dua hati yang mulai saling memahami. Namun di balik senyum itu, Rina tahu perasaan yang tumbuh ini bisa menjadi bahaya besar bila terus dibiarkan. Sementara Arga mulai menyadari bahwa ia sudah melangkah terlalu jauh untuk bisa mundur lagi. Malam pun turun perlahan, menutup hari dengan kehangatan yang tak biasa. Namun di langit, bintang seolah berbisik pelan, bahwa kisah mereka baru saja memasuki bab yang paling berisiko. Malam itu, rumah terasa lebih tenang dari biasanya. Hanya suara jangkrik dan desiran angin yang menemani keheningan. Arga sedang membersihkan dapur ketika Rina tiba-tiba muncul dari arah ruang tamu. Ia mengenakan pakaian tidur berwarna lembut, rambutnya tergerai, dan wajahnya tanpa riasan. Tapi justru itulah yang membuatnya tampak begitu alami dan menawan. Belum tidur, Arga? Tanyanya pelan. Arga menunduk sedikit. Belum, Rina. Saya baru beresin dapur. Rina berjalan pelan mendekat. Kamu nggak capek? Seharian kamu kerja terus. Arga tersenyum. Sudah biasa, Rina. Saya senang bisa bantu. Rina terdiam sejenak, menatap wajah Arga yang diterangi cahaya lampu temaram. Ada sesuatu di dalam matanya malam itu, lembut, tapi dalam. Ia lalu berkata pelan, Arga, kamu sadar nggak kalau akhir-akhir ini kita sering saling menghindar, tapi juga nggak bisa jauh. Arga berhenti mengelap meja, menatap Rina dengan pandangan yang sulit dijelaskan. Saya sadar, Rina. Tapi saya juga bingung, saya takut salah langkah. Rina melangkah lebih dekat. Salah langkah menurut siapa? Menurut hati, jawab Arga jujur. Rina tersenyum getir. Kalau hati yang bicara, kadang logika memang kalah. Ia menatap Arga, begitu dalam, hingga dada Arga bergetar hebat. Suasana berubah hening. Hanya napas mereka yang terdengar. Rina berbisik lirih, kamu tahu, Arga, aku sudah lama nggak merasa seperti ini. Arga menelan ludah. Seperti apa, Rina? Rina menatap ke bawah, lalu berkata, merasa dihargai, diperhatikan, dan aman. Arga menunduk. Aku cuma ingin kamu bahagia, Rina. Karena kamu sudah terlalu lama sendirian. Rina mendongak, menatapnya dalam-dalam. Dan kamu membuat aku tidak merasa sendirian lagi. Tatapan mereka bertemu. Waktu seolah berhenti. Ada kehangatan yang mengalir tanpa kata, namun begitu nyata. Tapi tiba-tiba, suara ponsel Rina berdering dari ruang tamu.
Ia tersentak dan cepat-cepat mengambilnya. Arga menatap dari jauh, berusaha menenangkan degup jantungnya yang masih tak beraturan. Rina menjawab panggilan itu, suaranya berubah tegang. Halo, iya, siapa? Suara di seberang terdengar berat. Ini aku, Dimas. Aku ingin bicara. Aku sudah di depan rumah. Rina terdiam seketika. Wajahnya pucat. Dimas, mantan suaminya. Arga yang mendengar dari dapur langsung menatap ke arah pintu depan. Ia tahu, malam yang tadi hangat dan tenang, kini akan berubah menjadi malam yang penuh ketegangan. Suara ketukan di pintu depan terdengar keras dan tergesa. Rina berdiri terpaku di ruang tamu, napasnya berat, wajahnya pucat. Sementara Arga, yang masih berada di dapur, segera menghentikan langkahnya dan mengintip dari balik dinding. Rina, buka pintunya. Aku tahu kamu di dalam. Suara seorang pria terdengar dari luar, tegas, tapi mengandung nada memohon. Rina menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri, lalu berjalan perlahan menuju pintu. Dengan tangan gemetar, ia memutar kunci dan membukanya. Di depan berdiri seorang pria berusia sekitar 40 tahun, dengan wajah tampan tapi terlihat lelah dan kusut. Itulah Dimas, mantan suami Rina. Dimas, kenapa kamu datang malam-malam begini? Tanya Rina dengan nada cemas. Dimas menatapnya tajam. Aku cuma mau bicara. 5 menit saja. Rina menunduk sejenak, lalu mengangguk pelan. Baik, masuklah. Arga menegakkan tubuhnya di dapur, menahan diri agar tidak ikut campur. Namun telinganya terus siaga mendengar setiap kata yang keluar dari ruang tamu. Dimas duduk di sofa, sementara Rina berdiri di hadapannya. Katakan, ada apa? Aku dengar kamu sekarang tinggal sendiri, ucap Dimas pelan. Aku cuma mau pastikan kamu baik-baik saja. Rina tersenyum getir. Kamu kehilangan hak itu sejak kamu memilih pergi, Dimas. Dimas terdiam sesaat. Aku tahu, dan aku menyesal. Tapi akhir-akhir ini aku sering memikirkanmu. Aku bahkan datang ke sini cuma buat lihat kamu sebentar. Rina menggeleng pelan. Jangan lagi. Aku sudah tenang dengan hidupku sekarang. Namun Dimas memperhatikan sekeliling rumah, lalu matanya berhenti pada sapu yang masih berdiri di dekat dapur. Kamu tinggal sendirian? Atau ada orang lain di sini? Rina menelan ludah. Aku punya asisten rumah tangga. Namanya Arga. Mendengar namanya disebut, Arga menahan napas di balik dinding. Dimas mendengus kecil. Laki-laki. Iya, tapi dia anak baik, Dimas. Jangan salah sangka. Dimas berdiri dan melangkah mendekat. Rina, aku tahu kamu. Kamu nggak akan izinkan sembarang orang tinggal di rumah ini kalau nggak ada sesuatu. Nada suaranya kini berubah dingin, menusuk. Rina menatapnya tegas. Kamu sudah bukan siapa-siapa bagiku. Jangan berani mengatur lagi hidupku. Suasana menegang. Dimas mengepalkan tangan, tapi sebelum ia sempat bicara lagi, Arga keluar dari dapur. Permisi, Bu. Rina, ucap Arga pelan namun tegas. Kalau tamunya membuat ibu tidak nyaman, biar saya antar keluar. Dimas menatapnya tajam dari ujung kepala sampai kaki. Jadi ini dia. Arga tetap tenang. Saya cuma kerja di sini, Pak. Tolong jangan menuduh tanpa tahu. Rina berdiri di antara keduanya, menengahi. Sudah cukup. Aku nggak mau ada keributan di rumah ini. Dimas memandang Rina lama, kemudian berkata lirih, Aku lihat kamu sudah berubah, Rina. Tapi hati-hati, kadang perubahan justru membawa luka baru. Ia berbalik dan melangkah pergi, meninggalkan mereka dalam diam. Saat pintu tertutup, Rina langsung terduduk di sofa, menahan tangisnya. Arga mendekat dengan wajah khawatir. Rina, kamu nggak apa-apa. Rina menatapnya, matanya merah. Aku takut, Arga, bukan pada Dimas, tapi pada perasaan yang mulai tumbuh di antara kita. Dunia di luar sana tidak akan pernah memakluminya. Arga menunduk, lalu berbisik, Aku nggak peduli dunia, Rina. Yang aku tahu, aku ingin melindungimu. Kata-kata itu membuat Rina terdiam lama. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ia menangis di hadapan Arga, bukan karena kehilangan, tapi karena mulai merasakan arti kehadiran. Pagi itu udara terasa lembab. Hujan turun sejak subuh, membasahi seluruh halaman rumah.
Rina duduk di dekat jendela, memandangi tetesan air yang menetes dari genting ke taman kecil di luar. Wajahnya terlihat murung, pikirannya masih terbayang kejadian semalam, kedatangan Dimas yang membuat hatinya kembali kacau. Arga datang membawa segelas teh hangat. Ia meletakkannya di atas meja kecil di dekat Rina, lalu berkata lembut, "Minum dulu, Rina. Badanmu butuh tenang." Rina tersenyum tipis, menatap Arga dengan tatapan penuh arti. "Kamu nggak tidur semalaman, ya?" Arga mengangguk pelan. "Aku takut kalau Dimas kembali datang. Aku cuma ingin memastikan kamu aman." Rina memejamkan mata sejenak, menahan getaran di dadanya. "Kamu terlalu baik, Arga." Arga tersenyum kecil. "Aku cuma melakukan apa yang seharusnya. Kamu udah banyak bantu aku, kasih tempat tinggal, kasih makan, dan kasih kepercayaan. Sekarang, biarkan aku gantian yang jagain kamu." Rina menatap wajah pemuda itu lama-lama. Ada sesuatu yang berubah dalam dirinya, rasa yang dulu ia tekan perlahan mulai tumbuh menjadi hangat yang sulit dihindari. "Arga," panggilnya lembut. "Iya, Rina. Kalau suatu saat aku nggak bisa lagi kuat sendiri, apa kamu akan tetap ada di sini?" Arga menatapnya dengan mata jujur. "Selama kamu masih butuh aku nggak akan pergi." Kata-kata itu begitu tenang, tapi terasa dalam di hati Rina. Ia menunduk, menatap cangkir teh yang mulai berembun. "Kamu tahu nggak, Arga, dulu waktu aku masih sama Dimas, rumah ini selalu ramai. Tapi entah kenapa, rasanya kosong. Sekarang rumah ini sepi, tapi justru terasa hidup." Arga hanya diam, membiarkan kata-kata itu mengalir pelan. Kemudian Rina melanjutkan dengan suara nyaris berbisik, "Mungkin karena ada kamu di sini." Arga menelan ludah, dadanya bergetar. "Rina, jangan bilang begitu, nanti aku salah paham." Rina tersenyum, menatapnya lembut. "Kalau memang hati kamu juga merasa sama, apa salah kalau kamu paham?" Suasana menjadi hening. Hanya suara hujan yang menetes di luar. Tatapan mereka kembali bertemu, lama, hangat, dan sulit dijelaskan. Namun sebelum suasana itu semakin dalam, tiba-tiba terdengar suara dering bel dari depan. Rina dan Arga sama-sama menoleh. Siapa yang datang pagi-pagi di tengah hujan seperti ini? Arga berdiri dan berjalan menuju pintu. Saat dibuka, ia melihat seorang wanita parubaya berdiri dengan wajah khawatir, memegang payung. "Permisi," katanya. "Saya ibunya Arga." Arga tertegun. "Ibu?" Rina pun berdiri, ikut menatap ke arah pintu dengan wajah bingung. Kehadiran wanita itu seolah menjadi babak baru dalam hubungan mereka. Sebab mulai saat itu, rahasia yang mereka simpan rapat-rapat mulai terancam terbuka. Kehadiran ibu Arga pagi itu membuat suasana rumah berubah total. Wanita parubaya itu membawa kehangatan yang berbeda, tapi juga rasa canggung di antara Arga dan Rina. Rina menyambutnya dengan sopan. "Silakan masuk, Bu." Ibu Arga tersenyum lembut. "Terima kasih, Enduk. Saya cuma ingin memastikan anak saya baik-baik saja. Sudah lama dia nggak pulang." Arga menunduk malu. "Maaf, Bu. Saya sibuk kerja." Ibunya menatap lembut, lalu menepuk bahu Arga. "Ibu bangga kamu kerja keras, tapi jangan lupa pulang. Rumah tetap tempatmu kembali." Rina memandangi keduanya, hatinya terasa hangat melihat kasih sayang seorang ibu. Tapi di sisi lain, ia merasa khawatir. Ia tahu, kalau hubungan kedekatannya dengan Arga terus berlanjut, cepat atau lambat dunia luar akan menilai mereka dengan pandangan miring. Sore harinya, setelah hujan reda, ibu Arga duduk di taman belakang bersama Rina. "Rina," ucapnya lembut, "saya mau jujur. Waktu lihat tatapan kamu sama Arga, saya tahu kalian saling sayang." Rina terkejut, wajahnya memerah. "Bu, saya nggak marah," potong ibunya cepat. "Cinta itu nggak kenal usia, Rina. Tapi ingat, cinta juga butuh keberanian untuk dijalani dengan cara yang benar." Rina menunduk, matanya mulai berkaca. "Saya takut, Bu. Dunia pasti nggak akan terima." Ibu Arga tersenyum. "Kalau niat kalian baik, Allah pasti buka jalan. Tapi jangan biarkan cinta ini jadi dosa karena kalian takut bicara jujur." Malamnya, Rina dan Arga duduk di teras belakang. Udara dingin, tapi hati mereka terasa hangat. "Ibu kamu orang yang bijak," ucap Rina pelan. Arga mengangguk.
Dia selalu ngajarin aku kalau perasaan yang tulus nggak boleh disembunyikan di balik ketakutan. Rina menatap langit. Arga, apa kamu yakin dengan perasaan ini? Arga menatapnya mantap. Aku nggak pernah seserius ini sebelumnya, Rina. Aku memang cuma pembantu di matamu dulu, tapi hatiku selalu ingin melindungimu bukan karena kewajiban, tapi karena cinta. Rina menatapnya lama, air matanya mengalir perlahan. Dan aku sudah terlalu lama hidup dalam sepi. Mungkin sekarang saatnya aku berhenti menolak kebahagiaan. Arga mendekat, lalu menggenggam tangan Rina dengan lembut. Kalau kamu izinkan, aku mau tetap di sini. Bukan cuma untuk bekerja, tapi untuk menemanimu. Rina tersenyum di antara air mata. Tinggallah, Arga. Tapi bukan lagi sebagai pembantu. Tinggallah sebagai seseorang yang aku pilih untuk menemaniku menjalani hidup. Langit malam itu cerah. Bintang-bintang bersinar lembut, seolah ikut tersenyum melihat dua hati yang akhirnya saling menemukan keberanian. Dari malam itu, Rina dan Arga tak lagi menyembunyikan perasaan mereka. Mereka memilih menjalani cinta dengan tenang, penuh kesabaran, dan keyakinan bahwa setiap kisah yang tulus akan selalu dijaga oleh Allah. Dan kisah mereka pun berakhir bukan dengan perpisahan, melainkan dengan awal baru, dua jiwa yang saling mengobati luka, hingga akhirnya menemukan arti cinta sejati dalam ketulusan.